Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang menampilkan tabel mata kuliah dengan bootstrap modal di Laravel. Langsung saja kita akan masuk ke pembuatan database. Ya, seperti ini. Untuk pembuatan database, kita membutuhkan kurang lebih 6 kolom untuk kita jadikan sebagai tabel mata kuliah dalam database DB Laravel. Kolom yang pertama kita namakan ID mata kuliah, seperti ini, ID mata kuliah, ya ini. Kemudian kolom yang kedua kita namakan KD atau kode mata kuliah, kita singkat jadi KD mata kuliah. Kemudian yang berikutnya kolom ketiga nama mata kuliah, ya, dengan NM mata kuliah. Yang keempat bobot SKS, ya. Bobot SKS di sini kita menamakan kolomnya, kemudian tipenya dengan menggunakan integer, tipe data integer. Kenapa integer? Karena ini sifatnya angka, ya, dari 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian semester juga kita menggunakan tipe data integer. Kenapa harus integer? Karena yang akan disimpan ke dalam database itu hanya 1, 2, 3 sampai dengan 8. Jadi untuk menghemat tempat penyimpanan di database atau di tabel mata kuliah. Dan yang terakhir itu adalah keterangan, ya. Ini tipe datanya adalah teks. Setelah kita membuat tabel mata kuliah di dalam database Laravel, langkah berikutnya kita lakukan modifikasi atau kita menambahkan root, ya, menambahkan root. Ya, ini sebentar, ini rootnya. Ya, kita angkat dulu. Nah, ini adalah rootnya, ya. Nah, ini ya untuk root mata kuliah. Ini root untuk materi selanjutnya, ya. Ini root dari mata kuliah. Masing-masing root ini akan menjalankan controller yang namanya mata kuliah controller. Nah, untuk mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang belum memiliki controller, ya, dengan nama mata kuliah controller, ini kita bisa gunakan perintah terminal, ya, atau VS di dalam VS Code-nya. Kita klik perintah terminal di sini, kemudian klik New Terminal. Kita pilih, kan di sini ada dua, ya, ada dua, Laravel dengan Laravel. Kita klik yang Laravelnya saja, ya. Ini. Nah, kita akan membuat, karena ini saya sudah membuat controller namanya mata kuliah controller, maka untuk yang sebagai uji coba kita gunakan mata kuliah controller 1, ya. Perintah yang digunakan adalah php, ya, artisan make, jangan lupa !2 controller, nama controllernya. Misalkan kalau saya itu adalah mata kuliah controller, ya, karena sudah ada mata kuliah controller, atau kalau itu pakainya C, ya, saya kalau jadi controller. Nah, seperti ini. Ya, kita tunggu. Kita tunggu ini sambil dibuat controllernya.
Jadi kenapa saya menyarankan Anda menggunakan text editor VS Code, karena di VS Code ini ya kita dengan mudah membuat controller ya ataupun kita membuat model. Ya, kalau kita menggunakan text editor lain, sebagai contoh misalkan kita menggunakan Notepad++, ya, atau juga menggunakan Sublime, ya, Sublime, ya, itu saya belum mengeksplor ya kemampuan dari Notepad++ dengan konsep terminalnya, dengan Sublime dengan konsep terminalnya. Saya belum melihat sampai ke arah sana. Ya, tapi di sini untuk VS Code ini ya, ini saya tertarik karena di dalam VS Code ini ada yang namanya terminal. Ya, ini mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini sambil mengingatkan saja ya, karena kita sudah masuk ke apa namanya ke minggu kemarin ke libur ya, kita langsung masuk lagi. Ya, ini untuk mengingatkan saja. Perintah yang digunakan adalah perintah PHP Artisan make controller. Tapi kalau untuk membuat uh, mengaktifkan server, nah ya, kita gunakan PHP Artisan serve, ya. Sehingga nanti kita tidak menggunakan localhost lagi dalam memanggil uh, file yang kita buat, ya. Oke, ini sudah dibuat ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Oke, di Visual Code kita lihat di bagian controller di sini. Nah, ini ya. Nah, ini mata kuliah controller ini sudah dibuat ya. Sudah dibuat seperti ini. Oke, ini kita hapus saja ya. Ini karena sudah nggak terpakai. Nah, ini seperti ini ya. Ini hasilnya, artinya apa di sini? Artinya kita tidak perlu lagi mengetikkan ya seperti mungkin di Notepad++ ya ataupun di Sublime ya. Kita nggak usah menggunakan mengetikkan namespace ya, kita tidak usah mengetikkan use Illuminate HTTP request ya, kemudian kita juga tidak perlu lagi menulis karena sudah langsung di generate oleh VS Code. Ini salah satu kelebihan dari VS Code. Oke ya, tadi kita lihat di controller. Ya, saya hapus dulu supaya tidak lupa. Ya, saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena ini saya sudah ada ya untuk controllernya. Oke, ya. Baik. Apabila kita sudah membuat controller, tadi kita sudah mengatur root, ya rootnya sudah ada ini. Nah, kita langsung masuk ke mata kuliah controller. Nah, ini dia. Ini. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan eh, Package DB ya, Illuminate ya, support Package DB. Ini untuk untuk menghubungkan dengan database. Kemudian masuk ke function pertama ya, ini untuk penomoran otomatis ya. Ada namanya di dalam kelas mata kuliah controller ini yang function yang pertama yaitu adalah kode ya. Ini untuk kode otomatis ya. Ya, supaya kita tidak perlu mengetikkan lagi ya kode otomatis yang sudah dijadikan sebagai primary index. Berikutnya untuk memanggil function mata kuliah. Mata kuliah ini fungsinya untuk menampilkan tabel mata kuliah beserta kode. Nah, ini function kode yang ada di sini. Jadi ya intinya ya kita bisa menampilkan ya lebih dari satu function ini untuk dalam satu tampilan di view. Sebagai contoh sini ya, ini kita tampilkan isi dari function mata kuliah dengan function kode. Nah, di sini. Ya, function kode di sini ya. Kemudian berikutnya kita tampilkan ya tabel mata kuliah get ya. Kemudian kita panggil ya kode 1. Nah, ini ya, ini kode 1. Mana yang kode 1? Nah, ini. Ya. Ini kode 1. Ya, kita buat kode 1 ya. Kita
tambahkan this kode, ya. This kode ini adalah nama function dari kodenya, ya. Jadi kasih apa namanya, variabel kode 1, kemudian kita tambahkan perintah this, ya, untuk menjalankan fungsi dari kode 1. Nah, setelah ada kode 1, berikutnya kita tampilkan seluruhnya di view mata kuliah. Nah, ini ya, view mata kuliah, kemudian tabelnya, ya, tabel mata kuliah, ya, mata kuliah di sini, ya. Oke, kemudian kode, ya, istilah kode kita ambil dari kode 1 yang ini, ya, untuk dijalankan di apa namanya, di view mata kuliah. Kemudian untuk simpan, ya, sama dengan tabel sebelumnya, yaitu mahasiswa, ya. Yang pertama, ya, ID mata kuliah diisi dengan name dari form T0 atau yang pertama, yaitu ID mata kuliah. Kemudian kode mata kuliah itu teks 1, ya, dari form ini. Nama mata kuliah dari teks kedua, bobot SKS teks 3, semester itu C1, keterangan T4. Nah, yang di bawah alihkan halaman ke halaman home, ya, return redirect, project, mata kuliah with. Nah, ini ya, ada perintah with di sini. Mungkin minggu yang sebelumnya, ya, ini kenapa sih harus ada tambahan with di sini ya? Karena ya ini akan sebenarnya kalau kita selesaikan dari sini juga bisa ya. Hanya di sini kita tambahkan ya with, ya, perintah with, ya, itu untuk menampilkan eh, eh, status, ya. Status nanti ada semacam alert, ya, suite alert nanti tampil di bagian setelah kita menyimpan. Bagaimana dengan update? Update juga sama, ya, where ID mata kuliah, hanya perbedaannya di sini kalau untuk update ada tambahan perintah where di sini, ya. Ini perintah where, ya. Kemudian untuk hapus juga sama, ada tambahan perintah where ya, karena dihapus berdasarkan ID-nya, ya, tidak satu persatu, ya, tidak tidak menghapus secara bersamaan. Langkah berikutnya adalah kita menyiapkan kita menyiapkan template, ya, ini templatenya. Template, ya, yang kita sudah buat. Nah, kita buka lagi. Mungkin pada pertemuan yang lalu, ya, ada yang namanya data mata kuliah atau data dosen di sini, ya. Nah, ini tinggal kita isi, ya, lokasinya, root name-nya. Root name-nya adalah T mata kuliah, ya. T mata kuliah mana? Nah, ini kita lihat di root di sini, ya. T mata kuliah, ya, ini. Maaf, yang ini, ya. T mata kuliah. Nah, ini. Jadi yang dicari itu adalah name-nya. Kemudian setelah T mata kuliah, nanti kalau yang simpan, ya, ini kita gunakan simpan S mata kuliah, U mata kuliah, dan D mata kuliah. Nanti kita coba lihat pemanfaatnya di mana. Tapi untuk template, ya, ini T mata kuliah kita buat di sini. Ya, ini nih. Baik. Kita lanjutkan, ya, setelah kita menambahkan link, ya, root mata kuliah di sini. Kemudian yang berikutnya kita save, langkah berikutnya kita save. Nah, kita buat nah, ini, ya. Kita buat untuk menampilkan isi dari tabel mata kuliah. Oke, ya, ini sudah saya siapkan, ini kurang lebih sama. Yang ini kita gunakan untuk menampilkan apa namanya, status alert, ya, atau suite alertnya. Jadi ketika kita ketika kita simpan, ini akan muncul di sini di bagian atas, ya, bagian atas ketika tombol tambah ditekan, ya. Ini akan ditampilkan di sini. Artinya ini nanti akan ditampilkan di depan halaman tampil mahasiswa. Jadi ini yang yang akan ditampilkan setelah proses penambahan itu selesai. Jadi ini dulu nanti dikerjakan. Ya, nanti penerapannya pada bagian browser. Ini
untuk untuk menampilkan kolom masing-masing kolom ya, ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, semester, keterangan dengan tombol aksi. Nah, ini untuk menampilkannya yang dari database ya. Ini juga sama ya seperti minggu yang sebelumnya. Ini untuk menampilkan jumlah kolom ya, jumlah record ya, jumlah record atau jumlah baris. Nah, yang berikutnya ini modal untuk tambah mata kuliah. Nah, di sini di form tambah mata kuliah ya, ini dengan menggunakan dengan menggunakan modal, konsep modal. Oke, kita lihat di sini. Nah, form action di sini ya, actionnya kita mencari yang namanya root S mata kuliah. Ini adanya di mana? Di sini. S mata kuliah. Mana S mata kuliah ini? Ini adalah untuk memanggil S mata kuliah. Selanjutnya di sini ya. Selanjutnya ini adalah form isian untuk tabel mata kuliah. Ketikkan keterangan ya, simpan data mata kuliah, kemudian kita save. Kemudian yang berikutnya ya, edit. Nah, untuk edit hampir mirip dengan tambah mata kuliah. Hanya saja di sini actionnya menuju ke U mata kuliah. Ke U itu artinya sebenarnya update ya. Nah, sini nih, U mata kuliah. Nah, ini dia. U mata kuliah. Ya, oke. Ini hampir sama cuma ada tambahan value-nya dari form ya. Form ubah. Jadi di sini ada for each mata kuliah stempel ya. Kemudian ID-nya ID mata kuliah ini untuk menambahkan eh, untuk menambahkan ID yang kita edit. Nah, ini ya. Ini ya kita tampilkan. Oke, ini end section selesai. Kemudian di bawahnya ada push.js. Ini push.js ini untuk mengambil script suite alert ya. Ini suite alertnya. URL-nya di sini kita simpan di sini. Suite alert 2 alamin.js. Ini kita panggil di sini dengan perintah push ya, push.js ya, kita and push. Jadi kita ambil ya, akses. Kita ambil ya. Kita ambil. Ini penerapannya dalam Laravel. Kalau untuk penggunaan dalam kode initer ini beda lagi ya, tidak seperti ini ya. Penerapannya berbeda ya. Oke ya. Ini untuk edit. Bagaimana kalau untuk hapus? Kita kembali lagi ke yang tampil tadi ya, untuk yang tampil di sini. Oke, ini yang tampil ya. Tampil ID mata kuliah ya. Ini akan akan ditanyakan lebih dahulu ya. Anda yakin menghapus data ini? Hapus data mata kuliah, kemudian kalau iya ya, kalau dia kemudian dia mencari ini dia ya. Dia akan mencari lokasi di sini ya, di D mata kuliah. Di D mata kuliah, mana D mata kuliahnya ini? Ya, di D mata kuliah. Nah, ini dia. Oke, ya ini untuk untuk tabel mata kuliah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji ya, menguji ya, seluruh pekerjaan yang telah kita buat ya, seperti ini. Kita uji ya. Ini kita coba ya. Kita coba tampilkan di browser ya, mana browsernya. Kita set ini dulu. Ya, sebentar ini browsernya. Baik, kita jalankan ya, ini dia. Nah, mungkin pada pertemuan yang lalu ya, pertemuan sebelumnya ini kita menggunakan localhost ya. Ini sudah menggunakan 127.0.0.1.2.800. Ini artinya kita sudah menjalankan dengan menggunakan perintah PHP artisan serve.
Cara menggunakannya ya mudah saja ya, Anda tinggal klik New Terminal seperti ini ya. Kita pilih di sini ya. Nah, ini dia. Nah, kita jalankan perintah php artisan serve ya. Nah, seperti ini. Tapi pastikan ini dalam folder Laravel ya, atau folder di mana kita menyimpan seluruh file-file Laravel kita. Pastikan itu karena nanti yang akan dieksekusi. Nah ya, ini sudah ya, sudah start ya. Ini sudah start nih. Tuh, ya nanti serve ini sudah start. Ya. Kita balik lagi ke sini ke browsernya. Ntar maaf. Nah ini ya. Ini ya. Ya, ini kita ulangi ya perintah ini ya, tadi sedikit terpotong. Kita klik terminal, new terminal seperti ini. Kita pastikan dulu. Nah, ini dia ya. Kita pastikan dulu. Nah, kita gunakan perintah php artisan serve. Ya. Kita harus memastikan dulu ya, ini harus sudah ada di posisi di folder Laravel. Atau misalkan kita memiliki folder Laravel yang lain, yang berarti kita pastikan dulu folder Laravel yang lain kita jadikan default. Ya. Kita jalankan perintah php artisan serve. Artinya di sini, ya, balik lagi ya. Ketika dijalankan di browser, ya ini ya kita jalankan di browser, nah, seperti ini. Ya, kita sudah, nah ini ya kita tes ya, kita tes jalan, kita refresh saja. Kita tidak perlu lagi mengetikkan localhost ya, kemudian project slash apa ya, kita gunakan 127.1.1.2800 ya. Ini kalau perintah PHP artisan serve-nya diaktifkan. Nah, kita coba tambahkan ya, kita tambah data mata kuliah seperti ini. Misalnya MKDU 05, misalkan saya tuliskan kayak gini ya, misalkan pendidikan agama ya, bobotnya misalkan kita ketik sini 2, bobotnya 2, pilihan semesternya misalkan kita sampai di semester 1 ya, kemudian keterangannya misalkan ini wajib ya, simpan data mata kuliah ini. Oke, nah ini yang disebut dengan suite alert ya. Suite alert ini yang pertemuan sebelumnya sudah sudah diberikan ya, ini muncul suite alert seperti ini. Oke, nah ini muncul ya, pendidikan agama ya, ini sudah hasil penambahan kita ya. Kemudian berikutnya kita lakukan edit ya, misalkan saya tambahkan bobot SKS-nya tadinya 2, saya ganti 4 misalnya. Nah ini ya, kemudian update ya, ini muncul suite alert ya, suite alertnya. Nah ini jadi 4 SKS. Ini kalau kita edit. Bagaimana kalau kita hapus? Nah ini kita hapus ya, pendidikan agama ini kita hapus ya. Yakin menghapus data ini ya, oke ya. Jadi untuk pendidikan agama ya, sukses, data berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah ini sudah terhapus, sudah tidak ada. Nah ini hasilnya ya, ini hasil yang sudah kita buat pada latihan kita. Nanti ada latihan ya, nanti Anda silakan akses di modul ya, di modul mata kuliah. Silakan nanti dilihat di Indigos-nya. Kemudian nanti ada pertanyaan, silakan ada latihan, silakan dikerjakan latihannya.
untuk pertemuan yang berikutnya untuk mata kuliah ya, menampilkan kode mata kuliah. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini yaitu untuk menampilkan tabel mata kuliah dengan bootstrap modal di Laravel, saya cukupkan sekian. Kita jumpa lagi nanti pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya yaitu dengan tabel dosen. Akhir kata, ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.